Usai sudah perjalanan Christian Pulisic di Stamford Bridge, impian indah Kapten Amerika sebagai wonderkid masa depan ternyata tak sesuai yang dibayangkan. Mimpi buruk yang diterimanya selama 4 musim berseragam The Blues. Naas bagi karir pemuda yang masih berusia 24 tahun ini. Namun ia kini sudah bersikap. Langkahnya untuk hijrah dari London merupakan pilihan yang harus dipilih. AC Milan telah dipilih menjadi pelabuhan barunya. Lalu, apakah ia akan menemukan mimpi indah barunya bersama Rossoneri? Tampil baik dan menjadi wonderkid menjanjikan, Pulisic jadi komoditi panas transfer klub besar. Digadang-gadang sebagai the next Hazard, Chelsea langsung kepincut talentanya. Januari 2019, Marina Granovskia telah meyakinkan Dortmund untuk merekrut Pulisic. Mahar sebesar 60 juta pounds untuk pemain yang masih berusia 20 tahun merupakan jumlah yang lumayan tinggi. Selain Marina dan tim manajemen Chelsea yang berhasil meyakinkan Pulisic dengan iming-iming pundi-pundi uang, ada juga peran pelatih Maurizio Sarri yang membuat Pulisic semakin yakin bergabung ke Chelsea. Menurut The Athletic, Sarri diketahui telah meyakinkan ayah Pulisic dalam sebuah pertemuan. Selain diproyeksikan sebagai penerus Hazard, ia direncanakan Sarri akan ditempatkan di sayap seperti Callejon dan Insigne ketika ia melatih Napoli. Sarri bahkan meyakinkan ayah Pulisic kalau anaknya itu cocok di formatnya 4-3-3. Namun sayang seribu sayang, Pulisic yang baru bisa bergabung di Chelsea pada awal musim 2019-2020 sudah ditinggal oleh Maurizio Sarri. Posisi Sarri digantikan oleh Frank Lampard. Lampard yang berbeda strategi dengan Sarri tak terlalu menyukai gaya permainannya. Dilihat dari cara Lampard memperlakukan Pulisic, ia terkadang enggan memasukkan Pulisic sebagai starter di sayap serang The Blues. Menurut Transfermarkt, dari total 34 laga yang ia jalani di musim 2019-2020, ia hanya jadi starter sebanyak 24 kali. Sisanya ia jadi pengganti dan penghuni bangku cadangan tetap. Meski begitu, Pulisic tetap menyumbang kontribusi yang signifikan. 9 gol dan 10 assist adalah hasil yang cukup memuaskan untuk debut Pulisic di Chelsea. Maka dari itu, meski tak terlalu disukai oleh Lampard, ia masih dipertahankan oleh klub di musim berikutnya. Padahal menurut The Athletic, ia juga sempat meminta Chelsea meminjamkannya di bulan Januari 2020 supaya mendapat menit bermain lebih. Setelah Lampard cabut di musim 2020-2021, harapan besar karir Pulisic akan cerah kembali semakin besar. Apalagi penggantinya adalah Thomas Tuchel, pelatih Pulisic ketika di Dortmund. Tak dipungkiri Tuchel lah yang memberinya debut ketika masih berusia 17 tahun. Ketika harusnya semuanya berjalan lancar, namun nyatanya tidak. Tuchel malah menganggap Pulisic yang ditemuinya di Chelsea tak seperti Pulisic yang dulu ketika ia latih di Dortmund. Ia menganggap Pulisic tak berkembang permainannya. Hal itu harap dimaklumi ketika ia lebih sering keluar masuk meja perawatan akibat cedera hamstring yang ia derita di musim itu. Tuchel tak mau beresiko menganak emaskan Pulisic hanya karena romantisme belaka ketika di Dortmund. Pulisic sendiri akhirnya ikut angkat bicara pada sikap Tuchel itu. Dalam buku pribadinya yang berjudul My Journey So Far, ia mengungkapkan ketidakpatuhannya terhadap Tuchel. Dalam satu bagian buku itu juga terungkap bahwa ia sangat kecewa dan marah saat tak dipilih sebagai starter di laga semifinal leg kedua Liga Champions kala melawan Real Madrid maupun final melawan Manchester City. Setelah Tuchel pergi bersama pelatih Graham Potter, sebenarnya ia tidak terlalu masalah. Pulisic merasa visi Potter cocok dengan gaya permainannya yang atraktif. Yang justru menjadi masalah adalah sang pemilik Todd Boehly yang mendatangkan banyak stok pemain yang mirip dengan posisinya, seperti Mudryk, Sterling maupun Noni Madueke. Dengan begitu, semakin kecil pula peluang Pulisic untuk tampil reguler sebagai andalan Potter. Dan kembali kejadian, Pulisic tak punya banyak waktu bermain di bawah Potter. Setelah Potter dipecat dan kembali Lampard yang mengambil alih, nasib Pulisic juga makin tak karuan di musim lalu.
Dari total 30 laga yang ia lakoni, hanya 10 laga ia jadi starter, golnya pun hanya 1. Hal itu membuat pertimbangan tersendiri bagi Chelsea musim baru ini di bawah pelatih Mauricio Pochettino. Era baru Chelsea itu ternyata menghendaki dirinya pergi. Di saat Chelsea lagi getol-getolnya cuci gudang pemain, Pulisic adalah salah satunya. AC Milan beruntung telah dipilihnya sebagai rumah barunya ketimbang Lyon yang juga sempat menawarnya. Ia diboyong Rossoneri dengan mahar sekitar 22 juta pounds plus bonus. Ia akan melanjutkan tradisi Chelsea Mart di AC Milan. Sebelumnya, pemain yang dari Chelsea pindah ke Milan sudah banyak. Ada Hernan Crespo, Michael Essien, Alex, Oliver Giroud, Fikayo Tomori, dan yang terakhir ada Ruben Loftus-Cheek. Proyek Chelsea Mart tersebut terbilang cukup sukses. Lihat saja Giroud atau Tomori. Artinya kesempatan Pulisic untuk bangkit dari keterpurukannya terbuka lebar di San Siro. Lalu bagaimana kansnya masuk dalam skema Stefano Pioli? Ia diprediksi akan menjadi pemain nomor 10 di belakang striker atau menempati sayap kanan penyerangan AC Milan. Toh kini AC Milan juga sudah kehilangan Brahim Diaz. Dengan format yang masih dipertahankan Pioli 4-2-3-1, Pulisic akan sangat cocok masuk dalam skema itu. Bersama Rafael Leao, ia akan bahu-membahu menyisir sisi flank lawan dengan kecepatan dan gocekan mautnya. Dalam skema counter attack pun Pulisic juga akan sangat berguna bagi Pioli. Di samping itu ia juga punya kelebihan versatile di beberapa posisi di lini serang. Namun kalau bicara statistik detail, musim lalu tak bisa jadi parameter. Pasalnya ia di Chelsea banyak absen dan dalam kondisi tidak prima. Statistik terdekat mungkin bisa diambil di mana ia menjadi pilar di USMNT di Piala Dunia 2022 lalu. Menurut catatan Opta, ia berada di 5 besar expected assist atau peluang menciptakan assist di angka 1,1. Sedangkan ball carry distance atau jarak tempuh ketika seorang pemain membawa bola, angkanya adalah 965 meter. Angka itu hanya kalah dari Pedri dan Messi. Dengan kelebihan Pulisic tadi, setidaknya bisa menjadi tolak ukur ketika ia nanti akan dimanfaatkan oleh Pioli. Yang jelas kini sang kapten Amerika sudah memulai petualangan barunya yang penuh ambisi. Ya, ambisi pribadi Pulisic tentu ingin menjaga performanya tetap prima jelang Copa America 2024 dan Piala Dunia 2026 yang akan dihelat di rumahnya sendiri. Dengan bergabung ke AC Milan, menit bermainnya haruslah terjaga. Melihat rekan-rekannya yang dari Chelsea seperti Giroud atau Tomori yang berhasil, harusnya sih Pulisic bisa lebih berhasil. Terlebih ketika melihat usia dan catatan individunya yang masih mentereng. Yang terpenting sekarang, Pulisic sudah menutup mimpi buruknya selama di Chelsea. Paling tidak, kini ia bisa bernafas lega menghirup udara segar di Milan sambil mengais asa untuk membuka mimpi barunya lagi.